Preview match Arsenal versus Manchester United. Guys, sebelum kita mulai pembahasan video ini, gue mau bagi-bagi info menarik soal giveaway. Ini memperingati kemenangan MU atas City dan akan menang lawan Crystal Palace dan akan menang lawan Arsenal dan sekaligus ada memperingati hari Imlek ya. Imlek ya. Tanggal 22 nanti. Kita akan bagi angpau gratis. Gampang caranya guys, tidak perlu tebak skor. Kalian cukup komen di kolom komen di bawah ini. Komen apapun. Komen Koko tahu anjing, boleh. Koko tahu tai mukai lo, boleh. Apa? Pokoknya kita akan acak berapa pemenang kan? 5 pemenang. Hadiahnya super spesial. Katanya Koko tahu mau sumbang mobil 2, apartemen 1. Mobil Ferrari. Yoi. Mata lo itu. Gua aja enggak ada. Tapi kan lu punya lampu. Mata lo. Dengan opini ya. Oh iya, hadiahnya mau dijelasin nggak sama mereka? Nggak usah ya. Pokoknya kita janji sekaligus merayakan 1000 subscriber kita ya. Yoi. Kita akan bagi ke 4 pemenang kan ya? 5. Sorry 5. Angkanya bisa ganjil gitu dia. Bingung cuk. Gue baru pulang dari Bali. Blanknya luar biasa gitu. Jet lag bro. Sian di Basian. Sorry. Kita minta maaf dulu lah. Minta maaf. Oh ya, minta maaf dulu. Iya. Bukan dia minta maaf, kita ya. Apa? Game MU kan kita iya. Janjinya mau beli giveaway-nya dari Old Trafford langsung. Oh iya. Tetapi ternyata teman kita yang di sana belum sempet beliin. Iya, kan nggak sempet. Udah saking terharunya kemenangan temen kita sampai nangis Pak nontonnya. Nangis iya. Gila, ya, wajar. Gak bayang rasanya sih. Iya. Ya posisi gitu mungkin banget nggak BKP. Iya. Nggak peduli udah. Iya. Tapi kita janji giveaway ini tidak kalah menarik. Tidak kalah menarik, betul. Semoga kalian semua happy ya dengan giveaway yang akan kita kasihkan ini. Lagian kalau yang dari Old Trafford itu kan pernah kecil lah ya. Gitu. Kalau ini gede, lebih murah. Menarik. Lu pernah beli ini gak sih dari Old Trafford? Hendra sih pernah. Gue dibeliin Aten topi MU dari Old Trafford langsung. Mana nggak perlu pakai? Belum datang barangnya. Oh gitu. Aten emang dari Old Trafford? Saudaranya. Kok gue cinta gini ya? Gak apa-apa. Ini kan. Ntar gue dipaksa suruh kasih giveaway topi gue mati gimana dong? Warna merah atau putih? Gak tau gue. Gue beli barangnya gue. Oh, Hendra. Jadi satu-satunya barang yang lu punya dari Old Trafford itu? Hendra dari Old Trafford? Kayaknya Shell ya? Shell. Kayaknya. Iya. Dulu pernah nitip siapa ya? Saudara. Gila, kita di sini belum ada yang kita ke Old Trafford ya. Semoga. Gimana harapannya kita? Harapan kita tuh bukan uang, tapi kita berempat bisa pergi ke Old Trafford. Kita menyaksikan big match ya, entah MU lawan City, entah MU lawan Arsenal, entah MU lawan Chelsea, entah MU Liverpool. Kita bisa nonton dan kita bisa membagikan momen itu sama kalian. Betul. Ibaratnya kelulusan kita lah ya. Emang boleh bawa ini kamera boleh? Boleh dong. Boleh lah. Terus rekam itu boleh? Terus HP-nya taruh mana? Taruh kotak gitu, taruh lorong. Boleh lah. Boleh ya. Nah, lu lihat para penonton. Kalau ketika free kick, penalti kan mereka pegang HP. Oke. Aduh. Sekarang ini bisa dikatakan salah satu pertandingan terpenting di musim ini. Betul. Karena kalau kita menang, harapan kita untuk juara setelah 10 tahun lebih masih ada ya. Lumayan terbuka ya. Bertandang ke Emirates Stadium melawan tim yang lagi gila-gilanya nih. Kayaknya kok menangnya gampang banget gitu dia ya. Tottenham 2-0, habis ini Arsenal lawan siapa tahu? Arsenal habis ini lawan City. Iya, setelah MU, habis MU lawan City. Setelah MU City. Oh iya. Waktu MU City Gak ada, dia gak ada midweek. Dia ada. Itu kan laga tunda. Ya dia kan gak ada. Jadi dia langsung ketemu. Makanya dia tuh lagi seger buger ya. Dia punya istirahat 1 pekan full ketika habis lawan Tottenham. Dia lawan kita. Di kandang pula. Dia sekarang kita sama Arsenal tuh beda 9 poin ya. 9 poin. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau kita menang kita dan Arsenal kalah lawan City. Iya benar. Enggak FA. Kita menang lagi. Enggak sih, tahun City FA. Oh, lawan City. City FA. Tapi menurutku itu lumayan mengganggu loh. Iya, konsentrasinya mengganggu loh. Arsenal lawan ketika lawan ketemu MU tuh. Habis itu kan dia lawan City di FA Cup. Kalau dia kalah di FA Cup, hilang juga. Iya. Juara di FA kan. Iya. Itu babak knockout sama liga itu cara mainnya beda lah kalau menurut gua. Jadi ya mungkin itu konsentrasinya agak terpecah. Dia harus pintar-pintar rotasi pemain juga. Oke. Kemarin yang dari ini strikernya Arsenal Tottenham, Nketiah.
Nketiah. Eddie Nketiah. Lu nonton nggak? Nggak nonton. Lu nggak nonton ya? Nggak. Tottenham Arsenal. Nonton gua. Babak Gimana pertama gua? doang. Nonton babak pertama doang itu udah gua gila ini Arsenal ya. Ini gila ganas banget Pak. Dia tuh main ya, bukan sekedar menang, tapi mainnya bagus banget. Arsenal. Bagus banget. Oh ya? Even ya. Golnya siapa sih itu? Saka, tapi golnya tuh kayak dikasih sama Loris. Bodoh sih Loris itu sumpah. Oh iya, yang pertama Tuh bodoh banget sih. Goblok Sumpah. banget sih. Loris tuh emang Even yang kedua pun sebenarnya bukan Odegaard kan bagus kan tendangannya. Karena bagus sih. Pojok sih itu Cuma bagus sih. maksudnya ya masih bisa Seharusnya masih bisa dihalau lah ya. Masih bisa dihalau. Cuman ya tetap mainnya tuh bagus banget. Even ya kalau seumpama kemarin Tottenham itu ada beberapa peluang sih dari Son juga. Kane, Iya. Meskipun ya katakanlah itu terjadi gol, gua tetap percaya Arsenal pasti bisa membalikkan keadaan. Semenakutkan itu gua nonton Arsenal. Tapi itu kemarin juga Ramsdale bagus kan? Tiga penyelamatan gemilang. Makanya enggak maksud gua terlepas dari terjadinya gol umpama Tottenham kemarin itu menyamakan skor atau memperkecil skor lah 1-2 gitu. Gue yakin Arsenal tuh tetap pasti menang. Pasti. Mainnya terlalu bagus. Kenapa sih? Bagusnya gimana? Maksudnya dia secara statistik ya, posisinya pun 50-50 kok. Kemarin ketika lawan Tottenham. Iya. Dia benar-benar menguasai pertandingan segitu ya atau gini, ketika dia melakukan serangan balik dia tetap dia berbahaya. Ketika dia pegang bola lebih berbahaya lagi. Bahkan ya sekitar 15 menit pertama mungkin Arsenal tuh sudah pegang bola di kotak penalti Tottenham itu sebanyak lebih dari 10 kali. Sumpah? Iya, 15 menit awal loh itu. Gila. Sedangkan Tottenham 0. Dikurung habis. Bener-bener dikurung habis. Oh ini kalau terjadi di Emirates seperti ini ketika lawan MU, sebenarnya gue agak sanksi. Makanya kenapa gue bilang pertandingan pekan ini tuh sangat-sangat berat menurut gue. Oke. Setuju sih sama Arsenal pasti berat sih. Cuma sekali lagi gue berpendapat, gue sebagai fans MU gue lebih takut lawan City dan ujian terberat menurut gua ujian terberat kita sudah kita lewati. Betul. Ya. Ini kalau City misalkan 1 sampai 10 ya. Ini 9 lah. Ya. Harusnya kalau kita bisa menang lawan City ya hasil draw ataupun menang harusnya bisa lah. Lawan Arsenal. Apalagi kita win streak berapa game itu? Ya. Bisa lah lawan Ini kalau menurut gua ini lawan Arsenal tergantung back kita sih, back sama tengah kita nih. Mesti disiplin ya. Karena Arsenal tuh pasti main terbuka banget. Jadi buktinya pas tadi awal juga kita kan dihajar terus kan. Gak ada Casemiro tapi kan itu kan? Iya gak ada Casemiro dan kita juga hampir kebobolan dulu kan. Siapa? McTominay ya? Yang McTominay ya. Iya makanya. Tapi gak ada Casemiro aja menang. Apalagi ada Casemiro. Tapi counter attack kita juga kita bisa ambil kesempatan dari counter attack karena mereka main terbuka banget. Reaktif football. Kalau kayak City kemarin berat banget Pak. Kita nggak bisa counter attack. Udah ditutup dulu. Makanya kemudian kelemahan Arsenal tuh di situ menurut gua. Pokoknya kalau kita tengah DMC kita, back kita sama kiper kita solid bisa menang. Fred main lagi tuh pasti Arsenal. Casemiro Fred berarti. Casemiro Fred. Tapi nggak bisa dipungkiri ya, Arsenal tuh memainkan sepak bola yang sangat seksi menurut gua. Oh ya? Seru banget ya. Kayak apa namanya? Kayak lagi nyatu aja timnya mereka. City Light kalau gue bilang. Kayak mini Manchester City lah. Mininya Barcelona gak sih? Bisa jadi. Iya kan? Iya kan? Dari dulu kan dibilangnya gitu kan? Iya. Coach Justin gimana lihat Arsenal ini? Enjoy the moment. Dia masih nggak yakin dia. Loh, secara jadwal Arsenal tuh cukup diuntungkan. Secara jadwal. Memang dia 2 kali belum ketemu City, tapi setelah itu jadwalnya menurut gua lumayan enteng. Lumayan enteng. Untuk kejuaraan itu lempeng menurut gua. City postpone ya kemarin itu ya? Yang mana? Yang leg pertama. Lawan City. Pernah gak sih? Yang mana? Arsenal City? Udah pernah? Arsenal City belum sama sekali. Belum sekali kan? Sama sekali belum. Padahal kan udah tengah musim. Berarti dia postpone ya? Mungkin ya, ada postpone ya dia. Ratu Elizabeth. Tapi setelah melewati 2 kali lawan City tuh lempeng-lempeng aja menurut gue. Jalannya Arsenal menuju juara. Tapi dia belum melewati City. City tuh susah Pak. Iya, Pak. Susah banget Pak. Serem. Gak mungkin dia bisa segampang itu nyerang ke City Pak. Tapi Arsenal ini lagi bagus-bagusnya sih gue bilang. Bagus banget tetap di bawah City lah. Menakutkan, serius. Tetap di bawah City menurutku. Ya. Gua lebih serem tahun City sih. Sebenarnya ya. Gitu. Cuma ini di kandang Arsenal Pak. Iya. Ini pasti sih kita siap-siap bertahan habis-habisan nih. Tetap ada faktor X lah di Emirates itu. Ya. Pendukungnya. Ya. Dan kalau nggak salah ingat wasitnya siapa? Anthony Taylor ya? Gua nggak tahu cuy. Taylor lagi. Si botak itu kan musuhnya Chelsea itu ya. Wasit itu kan nggak suka sama Chelsea ya. Maksudnya rekornya buruk lah sama Chelsea. Kalau sama MU?
Itu gue kurang tahu itu. Yang mimpin Chelsea MU kapan hari di Stamford Bridge? Kayaknya, gue lupa. Yang kasih penalti itu kan? Kayaknya, gue lupa. Oh iya. Ya itu, ya si botak itu. Ya itu. Itu wasit agak kontroversial. Oh iya, itu yang sering kasih foul ya? Iya. Sering kasih foul gak jelas di kotak penalti. Waduh. Agak-agak ya, makanya. Gua seremnya Casemiro, Pak. Casemiro kan kasar, Pak. Keras. Dia di kotak di dalam kotak penalti pun dia gampang banget jatuhin lawan gitu loh. Maksudnya 50-50 itu kayak sering banget tuh, makanya gua serem juga sih. Enggak lah, dia tuh pinter, Pak. Foulnya dia tuh jarang di-call, Pak, sama wasit. Emang, tapi pinter Casemiro tuh. Tapi ini loh, perbatasan gitu loh foulnya, Pak. Iya. Tipis. Pak. Itu kalau wasitnya nggak benar-benar jeli sih, aduh, dikasih Pak. Agak derdek gua kalau wasitnya Anthony Taylor itu. Gua tetap ke ini sih, statement gua awal sih. Kalau MU bisa menang lawan City Arsenal, gua yakin ini sih, harapan juara gua gede sih musim ini. Kalau bisa menang Arsenal sudah menang 2 kali berarti. City kita kalah sekali dan udah menang sekali. Tinggal yang belum lawan Liverpool, Tottenham, siapa? Chelsea, MU ya. Lainnya udah. Kalau gue ya ngobrol tentang title contender ya. Belum kalau gue. Belum. Itu masih terlalu muluk lah. Gini, kalau kita bisa melewati 3 pertandingan Arsenal, Crystal Palace home, lalu Leeds away, 4 deh sama Leicester away, menang, baru bisa gue bilang title contender. Iya, setuju. Jadi 4 match Arsenal, CP home, Leeds away, Leicester away. Meskipun masih ada Liverpool, Spurs, Chelsea, tetap setelah melewati 4 ini baru gue bisa bilang title contender iya. Kalau sekarang enggak. Kok masih sama? Kenapa sih enggak? Gini ya, 8 konsekutif win kok bisa lah. Ya, secara konsistensi ya bagus, gue puas. Tapi kalau ngomong trofi belum. Yang penting itu kan sekarang kita membangun momentum, gimana kita membangun kepercayaan diri, mainnya bagus, defense kita bener dulu. Kan selama ini kan kita defense-nya kacau, tengahnya nggak jelas, ya kan bolong di mana-mana. Sekarang itu yang penting itu mainnya bener dulu. Intinya itu dulu kalau gua. Sekarang mainnya mulai membaik. Kalau menurut gua sejauh ini tuh kita begini nih, posisinya bagus menang mulu. Itu salah satunya gara-gara Rashford lagi on fire nih. Iya. Makanya suatu saat Rashford cedera kayak atau off, mati Pak, gak ada nyetak gol. Makanya gue bilang tergantung. Anthony bisa on fire kan waktu ya lu bisa di-tahu gitu aja. Oh iya, tombol. Kalau sekarang kan kita apa 8 pertandingan 9 pertandingan. Iya. Dan Rashford semua kontribusi semua kan. Iya. Karena dia lagi on fire. Iya. Makanya kalau dia butuh lagi Rashford is on fire. Kalau sekali dia cedera atau off, mati Pak, gak ada nyetak gol. Makanya gue bilang kita bisa bisa juara IPL ini tergantung sama ini pinjaman striker pinjaman kita nih. Iya, Wood Weghorst. Iya, kalau dia bisa berkontribusi banyak, nah bisa tuh kayak gitu. Kalau gue ya tadi itu. Kalau sekarang trofi itu hanya bonus buat gue. Serius, mau apapun trofinya yang penting mainnya dulu yang benar. Musim depan setelah Ten Hag mendapatkan semua pemain yang dia inginkan, ya. Terus skema dia sudah jalan di tim A maupun tim B maupun plan C, ada yang cedera atau apa, dia tetap bisa memainkan skema yang dia mau mainkan. Trofi itu keharusan, wajib. Ya. Itu baru kita harus meraih trofi. Tapi ngomong-ngomong masalah yang on off tadi, yang Rashford lagi on fire lah apa, Arsenal juga sama loh. Siapa? Arsenal tuh 5 pertandingan terakhir berturut-turut memainkan Saka Martinelli. Tidak pernah diistirahatkan. Dan Odegaard cuma istirahat sekali kayaknya. Waktu itu kayak sakit atau apa, lupa. Ketergantungan mereka terhadap 3 pemain ini tuh terlalu tinggi. Emang tuh 3 pemain dengan rating tertingginya Arsenal. Iya, makanya. Dan mereka tuh udah kehilangan Gapsus loh padahal. Tapi masih on fire 3 pemain ini. Gila, Pak. Itu kalau salah satu aja cedera, selesai Pak Arsenal. Serius. Dia tuh katanya ini, Pak. Katanya apa? Aku lihat di YouTube, dia tuh etos kerjanya tinggi. Bagus banget katanya. Dia tuh. Ya. Ya makanya. Apa ya? Kalau lu mau ngomong tentang title contender, lu inget gak kemarin musim lalu yang City Liverpool? City menang, Liverpool menang. City menang, Liverpool menang. Kenapa gue tetepin 4 match ke depan ini harus menang untuk baru gue bisa bilang ya MU bisa dikatakan title contender. Karena Arsenalnya menang terus. Gak ada seri, ada seri lawan Newcastle, tapi secara permainan harusnya Arsenal menang ketika lawan Newcastle. Maksudnya apa ya? Secara permainan dia tuh rasa kelaparan menangnya tuh tinggi banget. Tinggi banget. Lu kalau mau bersaing untuk juara,
Lu ingat yang kemarin musim lalu City Liverpool. City menang, Liverpool menang. City menang lagi sampai match ke-38. Menit ke berapa itu yang City ketinggalan 0-2 sama Aston Villa. Itu kan harusnya Liverpool bisa juara tuh. Kalau dia menang juga. Itu pepet-pepetannya kayak gitu, Bro. Iya. Itu kalau lu mau ngomong title contender, lu harus menang. Ketika lawan lu menang terus juga. Ya sekarang kita sekarang kita menuju ke sana. Tapi kalau mau dibilang title contender musim ini tetap belum. Mereka masih mengadakan 3 penyerang depan, itu cuma satu doang, Pak. Rashford doang. MU ketinggalan 9 poin itu Arsenal 19 game kan? Atau 18 juga? Aduh, udah sama deh kan ya? Belum. Toh. Lu sekarang Arsenal 19. Kita 18 masih. Kita 18. Iya. Tapi kan kita kurang satu yang kurang lawan Crystal Palace kan? Ya Crystal Palace itu. Iya. Palace menang karena mereka ada tunda. Sisi 6 kalau menang lawan Arsenal sisi 3. Tetap yakin. Kalau 2 game ini 2 game ini bisa menang, MU bisa lah. Gua tetap 3-4 pertandingan. Win tetap win. Kalau tahu enggak yakin sama sekali ya musim ini. Enggak, bukan enggak yakin. Gua tergantung itu striker kita. On fire striker di depan ya. Karena sampai sekarang statistiknya ya gol kita masih kecil banget. Ketergantungan terhadap Rashford terlalu tinggi. Rashford doang. Karena sekarang Arsenal bisa 3, Saka, Martinelli, Odegaard. Gapsus kapan masuk ya? Gapsus masih cedera 6 bulan katanya ya. Iya, 3-6 bulan. Belum pemulihan. Oke. Belum pemulihannya. Tapi mereka ada striker gunner semua, Pak, rata. Dan mereka barusan kecolongan Mudryk juga kan. Itu sakit hati sih. Dia nawar 70+25, Chelsea 70+30. Gila. Tapi untung enggak Arsenal sih itu. Iya, Mudryk itu lincah. Tapi ya untuk 100 juta. Ya dia pasti cari striker baru lagi sih. Dia kalau cedera satu tuh selesai. Madrid Arsenal tuh. Serius. Terlalu saatnya AWB. Dia tuh hoki kayak Liverpool ketika trio Firmansyah, Firmino, Mane, Salah. Itu lagi ganas-ganasnya bertiga itu dan tidak cedera. Itu. Iya. Hen, tapi ngomong soal ini ya, susunan pemain ya. Menurut gua pertanyaannya tinggal satu. Kayaknya kalau dari back sayap kita udah hampir sama semua. Gelandang pasti kalau Casemiro Fred. Depan nomor 10-nya Bruno. Terus kanannya Anthony. Enggak, mungkin memainkan skema yang sama ketika lawan City. Ya. 4 gelandang tapi Bruno lebih ke sayap. Itu loh. Pertanyaanku satu. Shaw itu apakah bakal back tengah lagi? Aku tuh selalu tertarik dengan posisi back tengahnya Shaw. Mungkin sekarang back tengahnya Licha kalau gua. Masa? Kalau gua Licha. Varane Licha. Gua siapapun gua enggak masalah. Varane Licha, Shaw. Kalau gua enggak masalah. Kanannya AWB, Varane, Licha, Shaw. Tapi masalah Malaysia juga bagus. Terlepas dari AWB ini akan bergantian dan Dalot atau enggak, Dalot mungkin sudah bisa kembali latihan atau gimana kan kita nggak tahu. Okay. Tapi kalau Shaw udah berapa kali pertandingan ini jadi back tengah, tiba-tiba diganti ke back kiri, maksudnya kok back kiri kan dia ngejar-ngejar terus kan? Itu posisi natural dia lah. Iya. Tapi gue curiga dia ngomong sama Ten Hag sih, dia udah dari kiri kan ke tengah. Enak nih nggak usah overlap ya. Gue tetap di sini aja. Gue di back tengah aja lah bos sekarang bos. Gue lebih tinggi lagi dari Cak. Back kiri capek bos, udah lu suruh ini. Malas dia aja. Martinez gini. Enggak, kalau menurut gue Ten Hag itu pintar. Dia tuh selalu merubah skemanya untuk membuat bingung lawan. Iya, pelatih lawan tuh bingung. Jadi pelatih lawan tidak bisa menebak ini kira-kira yang main siapa ya. Dilihat, kaget Dalot main di posisi Fred di main di posisi Dalot. Enggak gitu. Padahal terusnya main, begitu main swap lagi sama dia. Atau mungkin malah McTominay jadiin striker. Bisa jadi. Who knows? Tapi gue tetap kayak tengahnya tetap Casemiro Eriksen deh gue. Bruno. Enggak, kalau Arsenal kalau dia main udah Ten Hag udah mikir main Fred dari awal ya. Berarti Bruno digeser lagi atau Bruno digeser ke sayap. Tetap sayap lagi ya? Iya. Anthony enggak main lagi ya? Benar sih. Iya, Anthony dimainkan ke babak 2 ketika permainan udah berarti mulai. Berarti persis kayak City kalau lebih lah ya. Iya, butuh kecepatan ya kan. Ini 88 bisa enggak gol yang MU 3-1 itu yang bola sempat di Anthony itu? Oh iya. Bisa enggak gol? Ya digoreng terus sama Rashford, harusnya dipasing ke Anthony belakang, di back heel gitu loh. Oh iya. Anthony udah siap nembak loh tuh, udah siap nerima bola. Rashford. Itu bagian dari pembelajaran lah. Keputusan di sepak bola itu penting soalnya. Sepersekian detik aja bisa merubah keadaan. Karena lihat gol keduanya itu. Geraknya kayak siapa itu umpannya? Umpannya Bruno kan? Dari Bruno dulu kan? Umpannya dia Rashford ingat enggak gerakannya kayak siapa? Keinget sesuatu enggak? Sampai Messi. Iya. Fake-nya dia body fake. Oh yang lawan Kroasia itu ya. Iya, betul. Messi.
Iya gila. Meskipun masih mentah ya, cuman gua ya sedikit ada. Bayangin kedahsyatannya seorang Messi. Even dia tidak ada di MU pun dia bisa menginspirasi pemain kita untuk melakukan gerakan yang sama. Itu gerakan yang biasa dilakukan ya. Aduh, Koko Will. Tebak skor. Lu ada mau lu tambahin soal susunan pemain? Atau mungkin lu ada perbedaan? Nggak ada. Lu kan orangnya biasanya kan ini. Jadi strikernya siapa? Kanannya kalau gua kan 4 gelandang bermain dengan Bruno bermain di sayap. Tengahnya Rashford ya berarti ya. Strikernya Rashford, kiri Garnacho. Kini Garnacho. Kemarin itu siapa ya? Kok gue lupa ya? Kemarin yang pertama kemarin kan tuh Martial Rashford ya. Rashford sama Bruno ya. Tapi menurut gua tengahnya Workhouse lah. Striker utamanya Workhouse. Kirinya Rashford. Bisa jadi. Masuk akal. Bisa. Kita butuh crossing bro. Crossing. Kalau Arsenal mungkin bisa jadi sih. Iya bisa jadi. Apalagi lawannya backnya kan nggak terlalu bagus tuh, Gabriel siapa? Saliba sama Magalhaes. Gabriel Magalhaes ya. Back jelek. Tapi namanya keren Magalhaes. Tebak skor. Di Emirates. Kalau aku dulu ya. Karena harapanku menang, aku pilih 2-3. 2-2. Hujan gol. Tembak 3 terus pokoknya. Satu sama. 2-3. Ada berapa? 2-2. Satu sama. Nggak percaya kita. Dia juga padahal. Dia juga. Gampang. Oke. Itu cuma tebak. Namanya tebak. Tapi harapan kita tetap menang. Harapan tetap menang. Ya. Oke, guys. Semoga kalian enjoy menikmati video ini. Ikutan giveaway, jangan lupa. Ikutan giveaway-nya juga ini ya, simple banget, tinggal komen apapun itu. Sekali lagi. Banyak-banyaknya. Yang kocak, yang mau serius, mau ngaco, terserah udah. Bener terserah. Mau tulis Arsenal MU satu-satu boleh. Mau ngomong Arsenal ngen boleh. Boleh. Ya. Kalau MU ngen nggak boleh. Kita ban Anda. Ya. Itu kita kick ya. Komen cuman boleh. Sebanyak-banyak lah. Boleh. Pokoknya ini ada hadiah yang super menarik. Ini sudah kita meetingin lama banget soal ini. Yang penting kita mau bagi-bagi berkat lah buat orang lain. Boleh. Ya. Angpau. Imlek. 5 pemenang ya? 5 pemenang. Siap. Oke, thank you for watching guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. We Bonnet, we Direct, Manchester, always red.